Lillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara malam ini cocoknya diberi judul hitam putih. Yang putih udah maju, tinggal yang hitam. Walaupun kami berbeda warna, berbeda mata, tapi kami disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sama-sama kita hormati Ayahanda Dr. Zaini Abdullah, kemudian Direktur PT Bank Aceh Syariah, kemudian Bapak Gubernur atau yang mewakili, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang Aceh ini hobinya, kalau saya perhatikan suka merubah. Yang pertama, bank konvensional dirubahnya menjadi bank syariah. Tapi kalau kita baca sejarah sebelumnya, memang hobi itu dari dulu merubah. Raja di Nusantara yang pertama kali merubah kekafiran menjadi keislaman, raja dari mana? Aceh. Siapa namanya? Malikul Saleh. Yang merubah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Quran dari bahasa Arab diterjemahkannya ke bahasa Melayu. Siapa? Syekh Abdul Raub As-Singkili. Orang mana itu? Orang Aceh. Alamat webnya. Oleh sebab itu kalau sekarang di generasi yang ketiga, dulu merubah kekafiran menjadi keislaman, Malikul Saleh. Dulu merubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, terjemahan Al-Mustafid, Syekh Abdul Raub As-Singkili, orang Aceh. Sekarang merubah dari bank riba Arab konvensional menjadi bank syariah. Pelopor yang pertama Aceh. Merubah dari perkelahian, dari konflik, ditolak, diusir, tiba-tiba disambut dengan ramai. Orang mana itu? Aceh. Diusir di sana, dilarang di sana, sampai di sini disambut, lengkap dengan sambutan hujan yang luar biasa. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ustaz Felix atau Ustaz Somad? Dua-duanya. Ini kan dua-duanya nih. Saya curiga ini panitia sengaja mencari Ustaz yang selalu diusir. Mau menunjukkan ke semesta alam, kalian yang mengusir sana, usir sana. Tengok, kami di Aceh menampung mereka karena satu yang menyatukan kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aceh selalu terdepan, selalu yang pertama. Kalau bicara Ustadz Felix Xiao, kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Nah, bicara tentang masalah pertama kali Sultan Raja masuk Islam, Raja Aceh, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ulama Aceh merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah Aceh. Kira-kira kalau Aceh sama Turki, mana lebih dulu? Turki Utsmani 1385. Ingat, 1385. Turki Utsmani. Saya ziarah ke makam Malikul Saleh. Apa yang tertulis? 1297. Turki 1385. Malikul Saleh 1297. Mana yang lebih dulu? Aceh. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam, berbicara masalah ekonomi Islam, kalau ada orang yang terkaget-kaget, terkejut, ini orang buta sejarah, tidak membaca sejarah. Allahu Akbar. Ustaz Felix jauh-jauh ke Turki meneliti 1385. Hari ini beliau datang kemari untuk memperhatikan 1297.
1385 kurang 1297, 88 tahun sebelum Turki Utsmani, Aceh sudah berdiri tegak dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Somad dari mana? Kerajaan Melayu. Aceh di atas. Di bawah Aceh, kerajaan Melayu Langkat, Tanjung Pura. Di bawah kerajaan Melayu Langkat, kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di bawah Medan, kerajaan Melayu Serdang, Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang, kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai, Kisaran, Kabupaten Asahan. Di bawah itu, kerajaan Melayu kampung halaman kami, Siak, Sri Indrapura. 1723. 1723. Ustaz Somad kok ingat tahun-tahun ini? Lama saya ngapalnya. Tadi di jalan tak ada ngobrol sepatah pun dengan Ustaz Felix. Ngapal tahun-tahun itu. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah bagaimana masalah akidah Islam itu dimanapun kita belajar tidak keluar dari tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Bagaimana ini di Aceh? Masalah akidah bersih, tak ada lagi satupun orang Aceh yang menyembah pokok kayu, betul? Walaupun ada yang dekat-dekat pokok kayu kena bernaung saja, bukan menyembah pokok kayu. Insya Allah yang tidak di bawah pokok kayu, bahasanya, pahalanya, yang didapatnya kebaikan full 1, insya Allah. Yang di bawah pokok kayu dapat setengah, bagi 2 sama pokok kayu. Tidak ada lagi orang Aceh yang menyembah keris, betul? Tak ada lagi yang menyembah batu, betul? Yang pakai batu solar Aceh banyak, tapi menyembah batu tak ada. Di tempat lain masih banyak. Akidah sudah bersih. Masalah akhlak, jangan ajari orang Aceh bagaimana berakhlak. Ketika hati saya sedang remuk, redam, hancur, bak kaca jatuh ke batu. Kenapa? Diusir dari Hongkong. Siapa yang melembutkan, melunakkan hati sehingga tak marah? Aceh. Langsung mereka kirim gambar. Ustaz Somad, jangan risau, jangan sedih. Ini gambar Toyota Alphard UAS 1. Mereka kirim. Masya Allah, ternyata platnya aja. Tapi sudah membahagiakan hati kita. Kita kalau sedang susah hati, kalau sedang risau, orang kalau sedang hanyut, jangankan bambu, jangankan galah, jangankan besi, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Betul? Sedang susah, sedang galau, gundah gulana, tiba-tiba datang telepon, Ustaz Somad datang ke Aceh menyambut ulang tahun, menyambut peristiwa besar, menyambut kesukaan hati kami. Saat tsunami datang, Ustaz akan datang bersama kami. Itulah ceramah saya yang teramai dalam sejarah ketika di Banda Aceh. Makanya ketika ditanya orang, Ustaz di paling banyak di Banda Aceh. Setelah itu ada beberapa tempat lagi, tapi yang pertama itu sulit untuk dilupakan. Makanya kita diajak Ustaz Felix bertakbir selalu. Tengok kalau beliau bertakbir, ngapa begini? Artinya yang pertama sulit dilupakan. Nah, oleh sebab itu bicara masalah akidah selesai, bicara masalah akhlak selesai, tapi kita sekarang bicara tentang syariat. Maka orang akan melewati jalan itu. Yang membangunnya orang Islam, yang membangun jalan itu orang beriman, tapi dia tidak melarang. Kami yang membuat jalan ini, kami yang menempasnya, kami yang menitinya, kami yang membangunnya. Masalah kalian mau lewat, silakan. Apakah orang Aceh melarang non-muslim datang untuk bertamu? Tidak. Silakan datang. Siapapun kalian yang mau datang kemari, silakan. Tapi kalian harus ikuti aturan tuan rumah. Betul? Kami orang bumi Serambi Mekah, Nangro Aceh Darussalam, pertama kali Islam datang, ulama pertama kali kemari, maka kalian harus menghormati ini. Maka semua pramugari yang mendarat kemari harus pakai jilbab. Dari mana Ustaz tahu? Tadi naik pesawat saja. Semua pramugari yang datang kemari pakai penutup kaki sampai tertutup mata kakinya dari atas.
Itu hanya bisa semuanya adalah dengan kekuasaan. Cuman banyak orang salah sangka. Kalau saya sudah bicara tentang kekuasaan, robah dengan tanda tangan, robah. Disangkanya saya mau jadi wakil presiden. Banyak orang menganggap kedatangan saya sebagai ancaman. Ini jangan sampai dia datang, nanti dia merusak suara. Saya nggak mau. Kalau mau udah lama jadi. Yang merasa saya sebagai ancaman, saya kasih tahu, saya sampai mati jadi ustadz guru ngaji. Gak usah kalian takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya masalah ekonomi. Ada orang mengatakan ekonomi tak penting. Ekonomi tak penting. Kalau mungkinkah acara besar malam ini bisa terjadi? Tidak mungkin pentas sebesar ini. Memangnya bisa pentas sebesar ini datang tiba-tiba dengan Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Tiba-tiba datang pentas. Tidak bisa. Ekonomi. Makanya tadi waktu direktur PT Banknya 8 ton tahun 1948 disumbangkan orang Aceh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka kalau nyumbang bukan duit 1.000 perak. Orang Aceh tak mau begitu. Apa yang dia sumbangkan? Langsung pesawat. Diberi nama Presiden Soekarno, memberi nama Sulawak. Nama pesawat itu Sulawak 001, pesawat pertama. Ketika terjadi konflik di Burma, pemerintah Burma meminjam pesawat itu dipakai untuk menyelesaikan konflik di Burma. Celaka 12 Burma ini. Kalau mau bersedekah, sedekah air minum. Nabi menganjurkan sedekahlah air minum. Karena waktu itu orang Arab miskin susah, sedekah air minum. Orang Aceh sedekah pesawat. Pesawat mereka berikan. Bayangkan itu. Kira-kira tahun 1948 bersedekah pesawat, kaya apa miskin? Kaya. Bawa gas, tanam-tanaman. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, mengorek mulutnya, dikoreknya lagi. 1 biji korma dia makan, bijinya dibuang. 1 korma dia makan, datang orang berkata, itu apa? Oh, Ustaz di mana? Saya belum lagi. Gaji saya ditransfer ke bank B. Dulu saya susah ceramah. Kan dulu gaji saya ditransfer ke Bank Mandiri, tapi sekarang BRI Syariah. Lalu kemudian saya juga diajak buka tabungan, datang orang ke tempat kerja. Ustaz Somad, nanti Ustaz buka rekening di Bank Syariah Mandiri. Insya Allah. Buka ya Ustaz ya, insya Allah. Tapi saya tak bisa, saya sibuk. Kirim aja KTP, fotokopi sama paspor, sama pos foto. Akan diikuti oleh Bank Riau. Tak lama lagi. Tak tahu entah siapa. Yang jelas siapa saja yang mau mengikuti ini, maka surgalah baginya insya Allah. Gubernur amalnya bukan sholat sunat. Gubernur rajin sholat sunat. Usolli sunnatan antik. Jadi gubernur kok sholat tahajud. RT pun bisa sholat tahajud. Apa yang nunggu jadi gubernur? Datang pula orang puji, gubernur kami rajin puasa Senin Kamis. Iyalah dia kena mah. Iyalah dia mau menguruskan badan. Amal gubernur bukan sholat tahajud. Amal gubernur bukan sholat sunat. Amal gubernur bukan baca Yasin. Itu amal siapapun bisa. Setiap meminang gak ada yang nerima. Kenapa tak terima? Aku ingin meminang anakmu, Pak. Apa yang kau bawa? Kata calon mertua. Segenggam cinta dan harapan. Nanti kau makan apa? Cinta. Akhirnya tak diterima. Itulah liku-liku laki-laki yang tak laku-lakukan dan luka-luka. Coba kalau Bank Syariah bangkit. Kamu kenapa belum juga nikah? Kan sarjana. Saya sebetulnya punya bakat ahli tapi tidak bisa mengembangkan. Apa bakatmu?
Saya dari Fakultas Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bisa ternak? Bisa. Ternak apa? Ternak ayam. Oke, salurkan. 1000 ekor ayam. Ternak. Tapi ternak ayam tak bertelur mati. Nah, itu artinya apa? Karena tidak ada bakat, tidak ada skill. Duit ada, tapi kemampuan tak ada. Kamu ternak apa? Saya mau ternak lele, Pak. Siapkan kolamnya. Dipantau. Ini kolamnya. Ya besar nih, besar. Mana lelenya kenapa? Cuma 2 ekor, Pak. Kolam sebesar ini lele 2 ekor. Memang 2 ekor, Pak. Tapi sebesar ikan paus. Untuk apa? Diekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah. Orang kita masaknya kunyit, bawang, tomat, cabai, giling. Orang Jepang tak. Ikan itu mentah, dipotong, diulung pakai nasi, dipotong. Apa namanya? Sushi. Mohon maaf, saya dalam pengalaman ceramah cuma sekali ngawur. Itu pun hampir ditenggelamkan saya. Artinya ekonomi umat akan bangkit kalau anak main futsal hilang, besok muncul lagi. Berenang hilang, besok muncul lagi. Maka solusinya adalah nikah. Nikah. Kemarin bulan puasa datang kawan ngirim iklan. Ini sudah mau puasa, menikahlah biar supaya ada yang bangunin sahur. Memang mau bangun pakai mercon. Gimana dia mau nikah kalau bisnisnya gagal? Tapi dengan adanya bank syariah, datanglah dia ke bank syariah. Rajin dia datang ke bank syariah. Kenapa? Penjaganya cantik-cantik. Tapi yang di iklan itu aja. Yang di luar iklan beda-beda tipis. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ekonomi ini penting. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak penting itu ekonomi, yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, yang penting kita zakat, yang penting kita haji. Islam itu kan cuma 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa Ustaz Abdul Somad lantang suaranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena dia makan itu pakai tangan dulu makan. Makan. Kenapa suara Ustaz Somad ini lantang? Sotong 1 mangkuk masuk. Tom yam. Dikasih Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz Fadil ini kakak kelas saya dulu di Al-Azhar Kairo. Kakak kelas juga di pesantren Darul Arafah. Saya payah datang ceramah. Di teleponnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa datang Mat? Dia tak pernah manggil Ustaz, Mat aja. Sekarang belakangan ini setelah video saya viral baru dipanggilnya Ustaz. Bisa datang ke Aceh? Oke, I am coming. Senior, tak boleh dilawan, nanti kita kualat. Datang kemarin, Ustaz Fadil Rahmi, kakak kelas senior. Lalu kemudian berjumpa, dikasih makan. Apa makanan kesukaan? Saya suka tom yum. Kenapa orang bisa bersyahadat? Karena makan. Coba kalau tak makan tadi, cuman assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu kalau ada nampak orang ngasih kata sambutan pada kesempatan ini, belum makan. 2 kemungkinan. Pertama, belum makan. Kedua, terlalu banyak. Nah, terlalu banyak pun gitu juga. Karena payah narik nafas. Perutnya harus dibagi 3, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Ini banyak orang tidak dibaginya, diisinya aja. Sampai begitu dibuka, kenapa cendol? Diisi-isi terus. Nah, jadi makan itu secukupnya saja. Makan pakai duit, kalau tidak mana bisa. Lagi-lagi ekonomi. Sholat pakai duit, pakai. Kenapa? Sholat menutup aurat, pusat tertutup sampai lutut. Tutup pusat, tutup lutut, boleh sholat. Maksudnya dari pusat sampai ke lutut, bukan beli ND plus 2 tutup pusat. Tutup dari pusat sampai ke lutut. Ingat itu, kalian yang laki-laki itu aurat, tutup dari pusat sampai lutut. Tapi janganlah sholat pula pakai celana Hawaii. Pusat tutup lutut. Allah. Kok
kenapa sholat pakai ini? Kata Ustaz Somad tadi malam, asal tutup pusat, tutup lutut, enggak. Sholat engkau pakai begitu. Andai engkau diundang presiden ke istana, sanggup engkau datang begitu? Mungkin sebulan sebelum undangan sudah menjahit dulu, pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata hitam, lengkap semuanya. Habis itu tinggal pegang tongkat aja nih. Tentu siap aksesorisnya. Kenapa menghadap Allah? Artinya ini bukan masalah layak tak layak, ini bukan masalah syarat rukun wajib, ini bukan, tapi masalah cocok sesuai atau tidak. Ustaz Abdul Somad tiba-tiba datang ceramah malam ini, pakai celana jeans, pakai baju kaos, bawa helm, datang ke atas. Are you ready to run? Hi guys. Tentu panitia naik ke atas, jumpai Ustaz Fadil. Ustaz, ini sehat tak Ustaz? Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah layak atau tak layak. Ini kan negeri ulama. Maka saya pakai peci. Lain peci Ustaz malam ini, jelas lah. Kan Aceh. Insya Allah nanti ke provinsi-provinsi lain saya bawa nih. Biar tengok orang. Loh, Ustaz pecinya? Ah, robahlah bengkelnya. Asal jumpa orang, beralihlah ke Bank Aceh. Bank Syariah. Ini untuk apa Pak Ustaz? Ini hanya dipakai di tengkuknya, letakkan bawah. Kalau sampai letak bawah, disangka orang serbet. Habis dibuatnya lap tangan. Tapi kalau di Pekanbaru ceramah tak pakai ini. Karena orang Pekanbaru insya Allah kenal. Tapi kalau ke luar kota, saya pakai. Kenapa? Karena pernah dulu pengalaman. Begitu saya di dalam kendaraan, datang panitia bawa payung. Ustadznya mana? Kita tak pakai. Kalau kita pakai kan mudah gitu, tengok ustadznya mana. Nah. Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan status. Pakaian menunjukkan siapa kita. Kenapa bapak-bapak polisi pakaian polisi? Menunjukkan bahwa mereka bertugas. Ya tak mungkin mereka cuma bawa sprint. Siapa? Karena semua punya sprint. Wasit belum punya sprint. Ada status, ada pakaian. Dalam pakaian ada status. Makanya muslimah berpakaian. Untuk apa? Menunjukkan bahwa dia status. Dari pakaian tahu mana laki-laki, mana perempuan. Mana laki-laki, mana perempuan. Dari pakaian. Ini sekarang sudah banyak dikaburkan. Banyak ibu-ibu sekarang kehilangan daster karena dipakai lakinya main bola. Kalau mau menengok orang Indonesia bodoh tolol waktu 17 Agustus lah. Sudah cerdas 73 tahun, merdeka melawan Belanda, begitu datang 17 Agustus bodoh balik. Pakaian laki. Artinya apa? Bahwa kita ini semuanya ekonomi. Ini lampu terang menyala. Kenapa bisa terang? Ekonomi. Lain 5 watt. Cepatlah 5 watt. Tapi Masya Allah malam ini kadang saya ceramah, kalau sudah mikrofonnya Assalamualaikum. Mana kita mau ceramah? Ini menggelegar, direkam, berapa kamera, tak terhitung banyaknya kamera. Masya Allah, kameranya biasa, plastiknya yang luar biasa. 85 gram, 85 gram. Ingat itu, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Jangan selesai ini berubah jadi 58. Dari mana datang 85 gram itu, Ustaz? Dari mana datang 85 gram? Karena Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi duit cuma 2. Duit emas namanya dinar. Duit perak namanya dirham. Dinar, dirham. Lahir anak kembar. Yang pertama dinar, yang kedua dirham. Hai dinar, hai dirham. Yang ketiga rupiah. Dinar emas. 1 keping dinar beratnya setelah ditimbang 4,25 gram. 1 keping dinar ditemukan, digali-gali, ditemukan di perpustakaan, ditemukan di library. Ternyata ada museum
4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping? Saya tak percaya kalau satu keping itu 4,25 gram. Mana? Ada tuh di sana. Sana mana? Mana duit dinar itu? Saya mau nengok. Jauh Ustaz bawa dari Riau, baru dapat tadi 4,25 gram. Ustaz Somad, ini ada dinar dari Aceh Ustaz. Foto. Tadi foto. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ini ada hadiah untuk Ustaz, satu keping dinar 4,25 gram emas. Ya. Dalam hati saya, jangan-jangan habis foto ditarik lagi. Karena saya trauma selalu begitu. Selanjutnya pemakaian jaket kepada Ustaz. Setelah dipakai foto, Ustaz maka tadi begitu selesai, mau saya balikkan lagi. Ini kata saya, ini untuk Ustaz. Maka 4,25 gram. Dari mana? Dari Aceh. Bayangkan. Cerita masalah kurma. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau hari sudah mau kiamat, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau kiamat, hari mau korma. Tanamkan biji korma. Untuk apa? Andai tidak jadi, cucumu masih bisa bernaung di bawahnya dan cucumu masih bisa memakan buahnya. Tanaman apa itu? Sawit. Korma. Ngetes. Kalau jamaah diam aja itu artinya terserah Ustaz, yang penting tapi kalau dia masih komplain berarti masih sadar. Korma. Kalau sawit kau tanam sekarang, saya nanam sawit, insya Allah saya masih sehat. Sawit 25, iya. Sekarang 27, 25 tambah 27. Yang ngomong Ustaz 27 ini siapa? Samsung. Tadi waktu yang banyak selfie-selfie, saya tengok umur 27. Umur saya 41. Tambah 25. 66. Insya Allah 66 masih sehat. Tapi tablik akbar tak bisa. Tablik akbar tak bisa. Begitu. Assalam. Tapi anak cucu saya masih bisa makan korma. Di mana kebun korma yang paling luas se-Indonesia? Aceh, Barbate. Selama ini saya ceramah, lihatlah kebun korma Barbate. Pernah Ustaz ke sana? Belum. Sekarang saya sudah sampai. Penanaman korma yang akan ditanam oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad dan Ceko. Itulah tanam. Alhamdulillah, satu batang 3.300.000 yang sudah disumbang 166 batang, yang targetnya 1.550 batang. Allahu Akbar. 1.550 batang. Satu batangnya berapa menghasilkan? Kalau sawit sekilo 1.500. Itu pun udah harga kawan itu. Sawit 1.500. Aku sama kaunya 1.500. Kalau enggak semua orang lain 1.200. 500. Tapi korma ajwa, korma Nabi 80 rial, 250.000. Satu batang korma sama dengan setengah hektar sawit. Bayangkan itu. Oleh sebab itu, ketika diwakafkan ke sana, Ustaz Somad sudah wakaf. Sudah. Wakaf dari Ustaz. Enggak dikasih. Berikutnya pengalaman dan penandatanganan. Abdul Somad mewakafkan sebatang pokok kurma. Mati 100 tahun, mati saya, datang anak saya ke Barbate mencari mana kebun kurma bapak. Kau mau minta? Enggak, karena ayahku sudah mewakafkannya. Aku hanya ingin selfie saja di sini. Sampai di kebun kurma itu, dia akan ingat anakku Mizjan Hazik Abdullah bin Abdul Somad. Di sini ayahku dulu menanam. Oh, anak saya pun tak sampai juga 100 tahun. Cucu saya yang akan datang ke Barbate nanti insya Allah. Abdul Somad punya anak Mizjan. Mizjan itu nanti anaknya Somad 2. Mizjan punya anak Somad 2. Somad 2 itu punya anak Mizjan 2. Jadi saya rencana gitu biar tak usah payah ingat. Itu aja jadi bolak-balik. Ustaz ingat itu dari mana? Dari Maroko. Raja yang sekarang Muhammad 6, anak dari Hasan 2. Hasan 2 anak Muhammad 5. Muhammad 5 anak Hasan 1.
Jadi saya terinspirasi. Insya Allah cucu saya nanti somat dua. Saya panggil, hai dua. Tanamlah tanaman yang ketika dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tengok sana, tengok sini, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, rahasia, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Apa itu? Wakaf. Nanti kau berwakaf, anakmu akan datang. Ini wakaf ayahku, dulu 1 batang di Barbate. Aku akan mewakafkan 2. Sekarang anak yatim ke sekolah panti asuhan, guru kimia, PNS, guru fisika, PNS, guru matematika, PNS, guru alif bata. Digaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masa. Dari mana guru mengaji? Akan digaji dari wakaf Barbate, maka mengalir. Berapa guru mengaji? Sekarang anak-anak yatim sekolah, sedih kita. Pergilah bapak ibu ke panti asuhan. Berapa anak yatim belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji, berapa kursi yang patah. Segar hati pimpinan yatim, datang orang, oh ini mau bantu. Bapak mau nolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah, itulah investasi dunia akhirat. Kau bangun rumah besar, tinggal. Kau bangun pondok yang besar, tinggal. Tanah seluas lapangan sepak bola, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Tapi kalau sawit tadi, korma tadi, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya masukkan lagi. Apa yang kakinya? Oleh sebab itu maka ini kesempatan luar biasa. Dari mana? Ekonomi. Syahadat karena makan, sholat karena pakaian, duit, zakat, zakat emas, zakat perak, zakat. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Kalau zakatnya 2,5%, 1.025.000, 1.025.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Memang kalau cerita zakat banyak orang lupa. Saya udah maklum aja tuh. 100 juta, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing punya tabungan di Bank Aceh 100 juta. Banyak yang tak yakin. 100 juta. Maka zakatnya 2,5 juta. Andai tidak bapak keluarkan, saya tidak tahu. Dan saya tidak akan cek mana zakat. Saya tak cek karena saya sibuk ngurus jadwal ceramah. Saya tak tahu. Tapi ingat, ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit aja telinga. Dibawa ke dokter. Datang dokter membawa senter kecil. Tengoknya, sarang Spiderman. Rupanya jarang ambil sembahyang. Sejorok-joroknya orang Islam, sekotor-kotornya orang Islam, telinganya pasti bersih. Karena subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya kalau bersihkan telinga itu masuk dalam. Ini ada juga anak-anak nih. Kasar kan? Ditengok dokter pakai senter. Tengok. Oh, genap rebana udah rusak. Berapa gantinya? Sebelah kiri 3 juta, sebelah kanan 3 juta. Ongkos pasang 5 juta. Habis. Anak raja mau makan rambai. Rambai dimakan di hari petang. Ibu-ibu jangan melambai, ceramah saya bisa hilang. Sampai mana tadi kan? Hilang aja. Tak ada angin, tak ada hujan. Yang tak berzakat tadi tiba-tiba sakit aja, sakit. Dikusuk makin sakit. Ditusuk pakai apa namanya itu? Akupunktur. Pakai jarum kecil makin sakit. Tak mempan jarum kecil pakai payung makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. Datang dokter pakai martil kecil. Hanya lapuklah nama bapak.
Rupanya lutut nih kalau lama dipakai bisa juga lapuk macam kulit kerang dalam tanah, kerak, pecah. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import dari tak enak pula ya Bu. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Saya bukan nakut-nakuti dah. Tapi yang belum berzakat saya yakin udah agak-agak nyeri kan. Biasanya terasa itu. Biasa. Kalau agak-agak terasa, nah besok keluarkanlah. Langsung ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Nangro Aceh Darussalam, Provinsi. Jangankan Provinsi Aceh, jangankan Provinsi, saya pertama kali ceramah di Maulabu. Maulabu aja 15 miliar zakatnya. Dulu, itu 2 tahun yang lalu. 15 M. Waktu di Maulabu saya ceramah, kami di Riau, Kabupaten Siak, 10 miliar. Oh sedang makan, berapa tadi Ustaz? 10, kami 15. Saya ceramah di Aceh banyak pelajaran saya ambil. Sejak itulah makanya setiap daerah saya tanya, ini berapa? Sini 11 Pak. Ini berapa? Ini 2 miliar Pak. Kami di Riau. Zakat bagi duit, haji, bisa haji pakai air liur. Pakai duit. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Jangankan akomodasi, konsumsi, transportasi. Terasi pun pakai duit. Mana bisa? Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan duit tidak penting, maka ibadah ini kalau kita bacalah, coba baca. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Siapa yang punya istana dalam surga, siapa yang ingin istana dalam surga, bangun masjid. Yang bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Saya sampai sekarang kalau diminta peletakan batu pertama tak mau sih. Berikut ini peletakan batu pertama masjid oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun maju ke depan. Sampai sekarang masjid itu tak jadi-jadi. Setiap pengurusnya nelpon, Ustaz bisa ceramah ke masjid kami? Tak bisa saya. Trauma saya. Lewat di situ pun saya tak mau. Makanya kalau ada pengurus-pengurus masjid, Ustaz bisa Ustaz kami undang peletakan batu pertama? Jangan. Kalian siapkan dulu, udah mau selesai, tinggalkan keramik satu. Nanti peletakan keramik terakhir. Oh, gagah kita kan? Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan ketika datang musibah, takdir Allah SWT, ujian dari Allah, tapi masjid tetap gagah tegak berdiri. Masjid mana? Masjid Baitur Rahman, bait rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Baitur Rahman, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merusak, mengganggunya. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi adalah duit membangun. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Nabi masuk surga, dia menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Nabi melihat ke belakang perempuan. Nabi tanya, who are you? Terjemah Inggris. Man anti, kamu siapa? Ternyata dia perempuan yang menjaga anak yatim. Anak yatim mana? Suaminya meninggal. Dia tidak menikah lagi. Itu beda perempuan sama laki-laki. Perempuan bisa membesarkan anak-anaknya sampai mati. Laki-laki tidak bisa. Asal mati bininya stres, terus mati. Makanya kasihan kita sama laki-laki. Jadi kalau ada yang mau cari-cari calon pengganti aja, biar izinkan. Karena dia tak bisa hidup sendiri. Ya kan Pak? Seorang perempuan diajak berfoto. Berikut ini pengambilan foto sarjana. Ketimuan foto. Bapak mana? Papa sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Ibu single parent. Iya, yang kau tanya. Tak ada merasa sendiri. Walaupun papa sudah meninggal 15 tahun yang lalu, saat buka bersama, kami tetap merasakan dia ada buka bersama kami.
Bahkan foto sarjana ini pun seakan-akan dia ada bersama kami. Dia tak pernah hilang di hati kami. Begitu setianya perempuan. Perempuan sudah meninggal pun suami dia seakan-akan ada bersama dia. Beda sama laki-laki. Ada pun bininya macam tak ada. Tak semua. Tak semua. Kan ada lagunya itu, tidak semua laki-laki. Bapak jangan terlalu kuat ketawa karena ibu sudah mulai nengok. Awas kau itu. Artinya apa? Perempuan yang menyantuni anak yatim. Kira-kira yang bisa menyantuni anak yatim itu perempuan kaya atau perempuan miskin? Perempuan kaya. Bisa perempuan kaya? Bisa. Sebelum dia menikah sama laki-laki, bapaknya memberikan dia kebun 2 hektar sawit, memberikan kebun 2 hektar karet, dan ada ruko 1. 2 hektar sawit, 2 hektar karet, ruko 1. Setelah menikah dengan laki-laki, apakah itu tetap punya ibu atau pindah jadi punya bapak? Mereka ngaku, nggak bisa mentang-mentang kalian laki-laki berkata, istriku, my dear, my darling, come here. 2 rukomu itu beserta sawit beserta kebunnya setelah menikah punya aku, karena surga di bawah tapak kaki. Tak bisa. Menikah sama-sama punya ruko, bapak punya ruko, ibu punya ruko, bapak punya sawit, ibu punya sawit, bapak punya korma, ibu punya korma. Setelah menikah, harta tetap yang punya perempuan, yang punya laki-laki. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kalau begini Ustaz ini bagus, tak usah kita undang lagi. Kalau itu tak dapat lagi kita bulan depan nih. Insya Allah, karena ibu tadi sudah bapak rebut hatinya. Oh, kata Ustaz Somad tadi itu punya ibu, jadi aku nggak dapat lagi. Bang, untuk abang apa itu? Nyawa. Jangankan sawit dengan nyawa aku berikan. Tapi kalau abang macam-macam. Artinya apa? Perempuan mapan secara ekonomi, dia bisa membesarkan anak-anaknya, menyekolahkannya sampai apa? Sampai kemanapun dia mau pergi. Kenapa? Karena mapan ekonomi. Harus lengkap ekonomi. Sekarang mie-nya aja yang makan. Mie pagi, mie siang, mie makan. Dia tak tahu dalam mie itu pengawet. Sampai di luar negeri mie kita itu tidak laku, tidak dimakan. Diperiksa oleh dinas kesehatan, ditengok pengawet. Dikasihkan ke buaya. Buaya pun mati. Buaya darat aja nggak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masalah pengajian sudah bersyariah. Ya, ini pengajian bersyariah. Betul. Dari mana Ustaz tahu ini pengajian bersyariah? Laki-laki tak boleh bersatu dengan perempuan. Laki-laki semua, perempuan semua. Dan ada besi di tengah. Masalah akhlak Aceh tak usah diajari. Siapa yang berceramah ke Aceh sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Ini negerinya para ulama. Ini negeri para ulama. Abdul Somad berani di Al-Azhar cuman sampai LC. Lagi cemas. Habis LC lagi cemas pulang langsung. Tapi kawan-kawan saya, adik-adik kelas saya, habis LC lanjut mereka MA, habis MA lanjut mereka doktor. Dari Langsa, Ustadz Awalul Zikri, asli anak Aceh, putra daerah Nanggu Aceh Darussalam. Doktor Awalul Zikri, 4 mazhab di kepalanya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Abdul Somad Syafi'i aja error. Baru mazhab Syafi'i, udah buku kunang-kunang. Ditulisnya buku soal jawab konsultasi fikih, punya website di internet. Cari Ustadz Awalul Zikri, enter, dapat konsultasi syariah. Menulisnya rajin, dikirimnya buku ke Riau. Saya dapat bukunya kemarin, langsung saya update status. Aku baru mendapatkan buku. Lu abang komen jamaah, kasih dong Pak Ustadz. Mental mau minta aja. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tanggung-tanggung, bidangnya apa? Perbandingan. Tapi jangan lupa,
fikih sudah selesai, masalah rotak dirusak, liberal, sekuler, Syiah, aliran sesat, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, datang yang merusak kepala, Qadariyah, Jabariyah. Ini harus diselesaikan anak-anak filsafat, tapi filsafatnya bukan Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, tapi filsafat Islam. Maka belajar di Al-Azhar. Adik kelas saya, Ustaz Amri, S1, S2, S3 dari Al-Azhar, Doktor Al-Azhar, hadir bersama kita di majelis ini. Saya tidak mau menyuruh beliau tegak ke atas berdiri, karena nanti kalau beliau tegak berdiri, banyak perempuan yang kecewa, karena dia sudah menikah. Tapi tentu tak tertutup kemungkinan untuk yang berikutnya. Jadi adalah sendiri, mereka ada di sini. Artinya apa? Anak-anak Aceh kalau kuliah ke Al-Azhar, S1, S2, S3. Abdul Somad begitu selesai S1 langsung ciut. Aku pergi ke Malaysia, tak pula selesai di Malaysia, pergi pula ke Maroko. Habis Maroko MA balik, ceramah, diusir orang, diusir hilang. Apa yang dimuliakan Allah?